Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Markas At-Tahirah. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas sifat lanjutan dari video sebelumnya, dimana sebelumnya kita sudah membahas sifat syiddah, rokhawah, dan juga bainiyah. Insyaallah di video kali ini kita akan membahas tentang sifat isti'ala dan juga istifal, juga sifat itbaq dan infitah. Untuk yang pertama, kita akan membahas sifat isti'ala dulu. Sifat isti'la secara bahasa artinya naik atau meninggi. Dan dalam istilah ilmu tajwid, sifat isti'la ini berarti naiknya suara ke langit-langit ketika kita mengucapkan huruf. Dan penyebab terjadinya sifat isti'la ini adalah karena kondisi pangkal lidah kita itu naik ke langit-langit atas, sehingga menyebabkan adanya cekungan di tengah lidah kita yang mengakibatkan suara kita menghasilkan gema, yang menyebabkan suaranya menjadi lebih tebal dan lebih berat. Sehingga huruf-huruf yang memiliki sifat isti'la ini adalah huruf-huruf yang tebal, atau disebut juga dengan huruf-huruf musta'liyah. Apa saja hurufnya? Hurufnya adalah khussa, dal, tin, qid. Kha, sa, da, gha, ta, qa, dha. Huruf-huruf yang kita sebutkan tadi ketika diucapkan maka akan disertai dengan naiknya pangkal lidah kita. Jadi pangkal lidah kita naik dan melengkung sehingga suara dari huruf-huruf tersebut menggema ke langit-langit atas yang menghasilkan suara yang tebal. Jadi jangan salah kaprah, ketebalan huruf bukan disebabkan oleh majunya bibir. Karena sering nih ya, ketika kita mengucapkan huruf-huruf tebal itu kita memajukan bibir. Kho, so, do. Nah, tapi bukan ya. Penyebab tebalnya huruf adalah karena naiknya pangkal lidah dan adanya cekungan di lidah yang menghasilkan suara yang menggema. Itulah yang menghasilkan suara dari huruf-huruf yang tebal atau huruf-huruf isti'la ini. Sekarang kita perhatikan contoh bacaan dari huruf-huruf isti'la. Yang pertama adalah huruf kha. Misalnya khatama, khatama. Huruf sad, sabaru, sabaru. Nah, huruf kha dan huruf sad yang merupakan huruf isti'la, saat kita ucapkan maka pangkal lidah kita itu akan naik dan menukik ya. Coba kita perhatikan ya, seperti ini bentuk makhrajnya. Nah, saat kita ucapkan maka pangkal lidah kita akan menukik, akan naik ke atas. Sehingga apa? Sehingga terjadinya cekungan di lidah kita yang membuat suara kita naik ke langit-langit. Kemudian lawannya adalah istifal. Nah, istifal ini dalam istilah ilmu tajwid adalah kebalikan dari sifat isti'la. Jika isti'la adalah naiknya suara ke langit-langit atas saat kita mengucapkan huruf, maka istifal adalah tidak naiknya suara ke langit-langit atas ketika kita mengucapkan huruf. Dan penyebab dari sifat istifal ini adalah karena pangkal lidah kita tidak naik ke atas dan tidak menghasilkan gema dalam mulut kita, sehingga huruf-huruf yang dihasilkan adalah huruf-huruf yang tipis. Contoh huruf-huruf istifal ada banyak ya, selain huruf-huruf isti'la maka huruf-huruf hijaiyah lain semuanya adalah huruf-huruf istifal. Contohnya misalnya kana, kana. Huruf kaf dan juga huruf nun dibaca tipis karena apa? Pangkal lidah kita tidak naik. Untuk sifat selanjutnya kita akan membahas sifat itbaq dan juga sifat infitah. Sifat itbaq secara bahasa berarti menempel. Sedangkan secara istilah dalam ilmu tajwid, sifat itbaq ini adalah menempelnya seluruh atau sebagian besar dari lidah kita ke langit-langit huruf sehingga menyebabkan bunyi huruf itu menjadi lebih tebal dan juga lebih berat. Huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq ini adalah huruf-huruf yang sangat tebal, yaitu terdiri dari 4 huruf yang juga merupakan huruf isti'la, yaitu shad, dhad, ta, dha. Jadi sifat itbaq ini dimiliki oleh 4 huruf, di mana huruf-huruf ini lebih tebal dan lebih berat bunyinya dibandingkan huruf-huruf yang lain dan dibandingkan huruf-huruf isti'la yang lain. Nah, coba kita lihat di sini perbandingan antara huruf yang memiliki sifat isti'la saja tapi tidak memiliki sifat itbaq. Misalnya huruf qaf. Nah, saat kita mengucapkan huruf qaf, qa, qi,
ku, ko. Nah, pangkal lidah kita naik, akan tetapi suara kita tidak terkepung di langit-langit mulut. Karena apa? Karena hanya pangkal lidah saja yang naik. Sedangkan saat kita ucapkan huruf Allah misalnya, Allah, li, wu, maka hampir seluruh permukaan lidah kita itu naik ke langit-langit, sehingga menyebabkan suara kita terkepung di antara lidah dan langit-langit, sehingga suaranya itu lebih bergema dan lebih berat. Nah, inilah perbedaan antara huruf-huruf yang memiliki sifat itbaq dan juga sifat isti'la. Untuk contoh bacaannya, misalnya zalamu, zalamu. Oke, untuk sifat terakhir adalah sifat infitah. Infitah secara bahasa artinya terbuka. Dan secara istilah, karena ini merupakan lawan dari sifat itbaq, ya. Jadi kita dapat simpulkan bahwa infitah ini adalah tidak terkepungnya suara di langit-langit mulut ketika kita mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Ya, jadi dia merupakan lawan dari sifat itbaq. Karena kita membahas sifat huruf yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan seperti sifat-sifat sebelumnya, maka huruf-huruf infitah adalah huruf-huruf hijaiyah selain huruf itbaq, shad, dad, ta. Maka selain keempat huruf itu merupakan huruf-huruf infitah. Contohnya misalnya qalu, contohnya sabbaha, sabbaha. Sekian pembahasan tentang sifatul huruf yang mempunyai lawan. Insya Allah di video-video berikutnya kita akan membahas sifat-sifat lanjutan dari sifatul huruf. Ya, kita masih punya sifat-sifat yang tidak mempunyai lawan. Insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.